Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngulik bareng sumber-sumber yang Anda kasih, yaitu beberapa ayat kunci dari Al-Quran. Kita mau coba pahami kisah dua nabi yang luar biasa, Idris dan Isa. Betul. Dan ini bukan cuma cerita biasa ya. Tepat. Misi kita kali ini bukan cuma menceritakan ulang, tapi kita mau bedah sisi supranaturalnya. Aspek-aspek yang benar-benar melampaui hukum alam. Transendensi ya. Nah, itu dia. Fokus kita adalah bagaimana Al-Quran menggambarkan konsep pengangkatan sebagai tanda kekuasaan Tuhan yang mutlak. Ini langsung memicu pertanyaan besar kan? Sebenarnya apa sih artinya ketika Al-Quran bilang seorang nabi itu diangkat ke tempat yang tinggi? Yuk kita bongkar sama-sama. Oh, kita mulai dari mana dulu nih? Mungkin dari Nabi Idris ya? Boleh. Kisahnya memang lebih singkat, jadi pembuka yang bagus. Betul. Kisahnya di Al-Quran memang tidak sepanjang nabi-nabi lain, tapi ada satu detail yang kunci banget. Sangat kunci. Sebelum masuk ke puncaknya, sumber ini menggambarkan karakter Idris sebagai seorang siddiqan nabiyah. Artinya, orang yang sangat jujur, sangat membenarkan kebenaran, dan tentu saja seorang nabi. Dan ini jadi fondasi penting ya untuk memahami kemuliaan yang diberikan padanya. Ayat utamanya ada di surah Maryam ayat 56 dan 57, bunyinya begini. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, kalimat terakhir itu intinya. Itu dia. Warofa'nahu makanan aliyah. Atau dan kami telah mengangkatnya ke tempat atau martabat yang tinggi. Kata kerja yang dipakai, rofa'ah, mengangkat. Ini signifikan sekali. Signifikan gimana maksudnya? Dalam konteks ini bukan sekedar naik pangkat atau dapat jabatan kehormatan di masyarakat gitu. Ini adalah sebuah peristiwa supranatural. Tunggu sebentar, jadi kata rafa'ah ini secara spesifik menunjuk ke sesuatu yang di luar nalar, bukan cuma kiasan untuk meninggikan derajatnya di mata orang lain. Tepat sekali. Ini adalah pengangkatan langsung oleh Allah. Menunjukkan sebuah kemuliaan spiritual yang levelnya luar biasa. Sebuah transendensi. Oke, paham. Dan yang menarik, sesuai dengan gaya Al-Quran, ayat ini tidak merinci detailnya. Bagaimana kondisi biologisnya saat itu? Di mana lokasi persisnya? Itu semua dibiarkan dalam misteri. Jadi fokusnya bukan di situ ya? Bukan. Fokusnya murni pada tindakan pengangkatan itu sendiri. Ini adalah kehormatan ilahi yang total, melampaui pengalaman manusia biasa. Ini petunjuk pertama yang kita bedah hari ini, tentang bagaimana kekuasaan Allah itu bekerja di luar hukum fisika yang kita kenal. Ini bikin saya penasaran, apakah pengangkatan itu selalu jadi puncak cerita? Ternyata tidak. Kalau kita lihat kisah Isa, sumber-sumber yang Anda berikan ini justru menyajikannya sebagai puncak dari, serangkaian peristiwa yang dari awal sudah menabrak semua hukum alam. Anda benar sekali. Kisah Isa ini seperti misteri yang dibuka lebar-lebar. Kalau Idris adalah satu titik fokus yang tajam, Isa ini sebuah narasi lengkap tentang intervensi ilahi. Dari awal sampai akhir ya? Betul. Semuanya dimulai dari mujizat biologis yang paling dasar. Kelahirannya tanpa seorang ayah. Nah, ini dia. Ini penegasan pertama bahwa hukum biologi itu tunduk pada kehendak Tuhan. Sumber Anda di surah Ali Imran ayat 47 menggambarkannya dengan sangat kuat. Itu yang waktu Maryam bertanya ya? Iya. Ketika Maryam bertanya, bagaimana mungkin aku punya anak padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku? Jawaban yang datang adalah, esensi dari kekuasaan Tuhan itu sendiri. Yaitu firman, jadilah, maka terjadilah. Kun fayakun. Betul. Malaikat itu menjawab, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah ia. Sederhana tapi sangat kuat. Dan Al-Quran tidak berhenti di situ. Untuk menguatkan argumen ini, di surah yang sama, ayat 59, diberikan sebuah analogi yang sangat cerdas menurut saya. Ini yang membandingkannya dengan Nabi Adam kan? Tepat sekali. Ayat itu berbunyi, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ini argumen teologis yang sangat kuat dan logis. Oh, jadi pada dasarnya argumennya adalah, kalau Anda percaya Tuhan bisa menciptakan Adam dari nol, tanpa ayah dan tanpa ibu, Iya. kenapa Anda ragu Dia bisa menciptakan Isa hanya dari seorang ibu?
gitu ya logikanya. Persis. Itu argumen yang langsung mematahkan keraguan dari sisi akal sehat pada saat itu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa bagi Tuhan, kedua peristiwa itu sama-sama manifestasi dari perintahnya. Oke, oke. Dan keajaiban itu tidak berhenti di situ. Begitu lahir, mujizat berikutnya langsung terjadi. Langsung. Dan ini bukan sekedar pertunjukan keajaiban, tapi punya fungsi yang sangat penting dan manusiawi. Membela kehormatan ibunya. Benar sekali. Bisa dibayangkan situasinya. Iya kan? Maryam membawa pulang seorang bayi. Dan tentu saja masyarakat langsung menuduhnya berbuat tidak senonoh. Di saat genting itulah bayinya berbicara. Saya bacakan dari surah Maryam ayat 30-33. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Luar biasa. Itu adalah deklarasi kenabian pertamanya. Sekaligus pembelaan ya. Pembelaan paling kuat untuk ibunya. Sebuah mujizat yang sangat fungsional. Dan seiring pertumbuhannya, mujizat-mujizat itu terus berlanjut. Menunjukkan kekuasaannya atas dunia materi dan kehidupan itu sendiri. Nah, ini bagian yang paling sering diceritakan juga. Sumber utama untuk ini ada di surah Al-Ma'idah ayat 110. Di sini, seolah-olah Allah mengingatkan Isa tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya dan merinci satu persatu mujizatnya. Nah, ayat ini yang menarik sekali. Di situ disebut dia bisa membentuk burung dari tanah liat, menyembuhkan orang buta, sampai menghidupkan orang mati. Betul. Tapi ada satu frasa yang terus diulang-ulang. Saya perhatikan frasa biidni atau dengan izinku ini disebut berkali-kali dalam satu ayat. Kenapa ya? Rasanya ini sangat disengaja. Seolah-olah sumber ini mau memastikan kita tidak salah paham. Anda menangkap poin yang paling krusial. Pengulangan bi'idhni itu adalah penegasan teologis yang tidak bisa ditawar. Oh, gitu ya. Mari kita lihat lagi rinciannya. Pertama, ketika engkau membentuk dari tanah, seperti bentuk burung, dengan izinku, kemudian engkau meniupnya, lalu ia menjadi seekor burung, dengan izinku. 2 kali di situ. 2 kali di sana. Lalu, dan engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan izinku. Kemudian yang paling puncak, ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan izinku. Jadi 4 kali dalam satu rangkaian penjelasan. Benar. Ini untuk menegaskan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari Isa sendiri. Dia bukan Tuhan atau Inkarnasi Tuhan semacam itu. tepat. Dia adalah seorang utusan, dan semua mujizat ini adalah manifestasi langsung dari kekuasaan Allah yang bekerja melaluinya. Itulah yang dimaksud dengan bayinah, bukti-bukti nyata yang tak terbantahkan. Jadi kekuatannya itu dipinjamkan, bukan dimiliki. Sempurna! Pengulangan ini adalah pagar teologis yang sangat jelas untuk mencegah kesalahpahaman. Oke, jadi kita sudah lihat kelahirannya yang ajaib, kemampuannya membela sang ibu saat bayi, dan kekuasaannya atas materi dan kehidupan. Semuanya dengan izin Allah. Lengkap sekali. Lalu bagaimana akhir misinya di bumi menurut sumber-sumber ini? Kalau awalnya saja sudah sedramatis itu, puncaknya pasti lebih luar biasa lagi. Tepat, disinilah Al-Quran memberikan narasi yang sangat spesifik dan berbeda, yang menjadi klimaks dari seluruh rangkaian peristiwa supranatural ini. Puncaknya adalah penyelamatan dan pengangkatan fisiknya. Sumber di surah An-Nisa, ayat 157, secara eksplisit menyangkal klaim bahwa Isa telah dibunuh atau disalib. Jadi Al-Quran dengan tegas menyatakan peristiwa penyaliban itu tidak menimpa Isa. Sangat tegas. Ayat itu berbunyi, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dengan keyakinan. Jadi ada keraguan di pihak mereka yang mengklaim itu. Tepat. Al-Quran menyatakan bahwa mereka yang mengklaim telah membunuhnya sebenarnya berada dalam keraguan. Oke, jadi kalau dia tidak dibunuh dan tidak disalib, lalu apa yang terjadi padanya? Ayat berikutnya, yaitu ayat 158, langsung memberikan jawabannya. Tetapi,
Yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Frasa kuncinya adalah, bal rafa'ahullahu ilaih. Lagi-lagi kita bertemu kata kerja rafa'a, mengangkat. Kata yang sama dengan di kisah Nabi Idris tadi. Sama. Tapi kali ini tujuannya lebih spesifik. Ilaih, kepadanya. Ini adalah tindakan ilahi yang langsung, sebuah intervensi supranatural untuk menyelamatkan utusannya dari tangan musuh-musuhnya. Jadi ini pengangkatan yang berbeda level ya. Kalau Idris diangkat ke tempat yang tinggi, Isa diangkat kepadanya. Betul. Dan untuk melengkapi gambaran ini, ada satu lagi ayat kunci di surah Ali Imran, ayat 55. Di situ Allah berfirman langsung kepada Isa. Oke. Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, mutawafika, dan mengangkat kamu kepadaku, rafi'uka ilayya." Wah, ada dua kata kerja di situ. Nah, kombinasi dua kata ini, mutawafika dan rafi'uka, menjadi pusat diskusi teologis selama berabad-abad. Mutawafika bisa berarti mewafatkanmu, atau bisa juga berarti mengambilmu secara utuh. Menarik. Namun, ketika digabungkan dengan rafi'uka, mengangkatmu, pesan yang sangat kuat dari gabungan ayat-ayat ini adalah Isa diselamatkan, diambil secara penuh oleh Allah, dan diangkat ke sisinya, melampaui kematian normal yang direncanakan musuhnya. Oke, setelah kita bedah kedua kisah ini, mari kita coba tarik benang merahnya. Sumber-sumber ini jelas menyoroti Nabi Idris dan Nabi Isa sebagai sosok yang diangkat. Apa makna besar di balik konsep ini? Benang merahnya adalah kata kerja rofa'a, itu sendiri. Itu adalah penghubung teologis antara kedua kisah. Bagi Idris, pengangkatan ke makanan aliyah adalah simbol kehormatan spiritual tertinggi. Puncak kemuliaan. Betul. Bagi Isa, pengangkatan ilaih kepadanya adalah puncak dari serangkaian intervensi ilahi yang menyelamatkan hidupnya. Jadi fungsinya beda ya? Fungsinya beda, tapi esensinya sama. Semua peristiwa supranatural ini fungsinya sebagai bayinah, sebagai bukti nyata. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kekuasaan Allah tidak terikat oleh hukum sebab akibat materi yang kita kenal. Biologi, fisika, bahkan hidup dan mati semuanya ada di bawah kehendaknya. Karena Al-Quran dengan tegas bilang mereka diangkat dan tidak menceritakan kematian mereka seperti nabi-nabi lain, apakah dari sini muncul keyakinan dalam tradisi Islam bahwa mereka berdua ini masih hidup? Pertanyaan Anda tepat sekali. Dari ayat-ayat inilah lahir keyakinan yang sangat kuat dalam tradisi Islam bahwa mereka tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, dan kini berada dalam keadaan mulia di sisi Tuhan. Jadi itu dasarnya. Namun, disinilah letak kebijaksanaan teks-teks ini. Al-Quran secara sadar tidak memberikan rincian tentang kondisi biologis mereka saat ini. Apakah mereka masih dalam wujud fisik? Apa yang mereka lakukan? Detailnya nggak ada ya? Tidak ada. Semua itu dikategorikan sebagai bagian dari ilmu gaib. Pengetahuan tentang hal yang tak terlihat, yang mutlak hanya milik Allah. Jadi fokus utamanya bukan pada bagaimana secara teknis, tapi pada mengapa peristiwa itu diceritakan. Tepat sekali. Makna teologisnya jauh lebih penting. Yaitu, ini adalah penegasan mutlak atas kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Bahwa Dia bisa, kapanpun Dia berkehendak, menarik utusannya dari hukum alam yang berlaku bagi kita semua. Oke, jadi kalau kita rangkum, dari kemuliaan Nabi Idris yang diangkat ke martabat tinggi, sampai serangkaian mujizat Nabi Isa yang menantang hukum alam, Dari kelahirannya, mulai dari kelahirannya, kehidupannya, dan puncaknya, kenaikannya ke sisi Tuhan, semuanya adalah tanda kekuasaan absolut Sang Pencipta. benar, sebuah penegasan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini dengan jelas menyatakan pengangkatan kedua nabi ini, tapi dengan sengaja menyisakan detailnya dalam misteri, sebagai bagian dari ilmu gaib. Ini mungkin mengundang sebuah pertanyaan penting untuk kita semua. Apakah penekanan sesungguhnya bukan pada bagaimana mereka masih ada atau di mana mereka berada, melainkan mengapa kisah mereka perlu diceritakan dengan cara yang begitu luar biasa? Sebuah pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Mungkin tujuannya adalah untuk menantang pemahaman kita tentang batas antara yang mungkin dan yang tidak mungkin menurut hukum alam, dan untuk menegaskan bahwa ada kekuasaan yang berada jauh di atas itu semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!